Hai guys, kembali lagi dengan channel Persona, sebuah channel yang membahas sejarah hidup para tokoh dari berbagai belahan dunia. Agar channel ini terus berkembang, aku ingatkan untuk tidak lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Mari kita mulai. Jalur Sutra adalah sebuah jalur perdagangan di dataran Asia, khususnya dari China ke wilayah barat. Jalur ini menghubungkan antara dunia timur dan barat, yang dimotori oleh pedagang, pengelana, biarawan, prajurit, dan nomaden, dengan menggunakan karavan maupun kapal laut. Secara umum, jalur ini menghubungkan Chang'an, Kekaisaran China, dengan Antiochia, Suriah, dan juga tempat lainnya pada waktu yang bervariasi. Jalur ini sangat penting pada masanya, karena mendorong pertukaran budaya antara kebudayaan Cina, India, dan Roma, yang kelak menjadi dasar perkembangan dunia modern. Di balik tersohornya jalur sutra ini, orang tentu tak akan lupa jasa pada siapa yang telah merintisnya. Oleh karena itu, sesi kali ini akan menceritakan perintis jalur sutra, Zhang Qian. Zhang Qian adalah seorang pejabat dan diplomat, yang menjabat sebagai utusan kekaisaran, untuk luar negeri China, pada akhir abad kedua sebelum Masehi selama dinasti Han Barat. Zhang Qian lahir di distrik Chenggu, Kekaisaran China, pada masa dinasti Han. Setelah dewasa, dia memasuki ibu kota kekaisaran, Chang'an, sebagai pejabat untuk melayani Kaisar Wu. Pada zaman Kaisar Wu, Kekaisaran China yang besar senantiasa waspada, karena di wilayah utara terdapat konfederasi suku Xiongnu yang perkasa. Dikisahkan, pada zaman Kaisar Gaozu, Kekaisaran berupaya untuk menundukkan Kekaisaran Xiongnu di pertempuran Baideng, namun berakhir dengan kekalahan total. Bahkan karena kekalahan ini, Kekaisaran China dipaksa mengakui kesetaraan antara kedua negara, dan harus mengirim secara rutin hadiah untuk Xiongnu berupa sutra, anggur, dan beras. Keadaan ini berlanjut sampai zaman Kaisar Wu. Beberapa tahun sebelumnya, pada tahun 176 sebelum Masehi, Xiongnu yang kuat berhasil mengalahkan bangsa Yuezhi, yang menyebabkan mereka mengungsi jauh ke arah barat yang kini bernama Tajikistan. Kaisar Wu yang mendengar hal ini tertarik untuk menjalin aliansi militer dengan Yuezhi, guna menaklukkan Xiongnu. Oleh karena itu, pada tahun 139 sebelum Masehi, Kaisar dan pengadilan Han sepakat mengirim Zhang Qian melakukan misi ini, yaitu menemukan bangsa Yuezhi untuk membentuk aliansi. Zhang ditemani 100 anggota dalam misi ini, termasuk Gan Fu, pemandu yang berasal dari suku Xiongnu. Zhang dan rombongannya pun berangkat ke arah barat untuk menemukan Yuezhi. Namun, rute perjalanan mereka harus melalui wilayah yang dikuasai Xiongnu. Keadaan ini membuat mereka ditemukan pasukan Xiongnu, di mana mereka melakukan perlawanan, tapi dengan mudah dikalahkan. Selanjutnya, Zhang dan rombongan mereka yang tersisa, ditahan dan dijadikan budak bangsa Xiongnu selama beberapa tahun. Namun berkat kecerdasannya, Zhang mendapat kepercayaan pemimpin Xiongnu selama penahanannya. Bahkan Zhang menikah dengan wanita Xiongnu, yang melahirkan seorang putra baginya. Pada suatu kesempatan, Zhang beserta keluarga dan rombongannya berhasil melarikan diri. Zhang tetap setia pada tugasnya untuk menemukan Yuezhi. Zhang bergerak ke arah barat melalui tepi utara Cekungan Tarim, Pegunungan Kunlun, Gurun Xianyang, Dayuan, lalu akhirnya sampai di Yuezhi. Zhang yang sampai di Yuezhi, kemudian menyampaikan usulan aliansi bersama Kaisar Wu untuk menyerang Xiongnu. Di luar dugaan, Yuezhi yang sebelumnya dikalahkan Xiongnu, ternyata tidak tertarik melakukan serangan balasan. Mungkin dikarenakan kehidupan mereka sudah lebih baik di tanah subur dan produktif, di mana mereka bertani dan menghasilkan pangan melimpah. Bangsa Yuezhi juga menanam alfalfa untuk pakan kuda, sehingga kuda-kuda mereka terkenal kuat dan tangguh. Sebelum kembali ke China, Zhang menghabiskan 1 tahun di Yuezhi dan wilayah sekitarnya, termasuk Daxia atau Bactria. Zhang juga memperoleh informasi tentang wilayah lain, seperti Sendu atau India, Ansi atau Parthia, Tiaozi atau Mesopotamia, Kangju atau Sogdiana, Yancai atau Turkestan. Zhang mendokumentasikan budaya, gaya hidup, ekonomi, serta potensi perdagangan mereka. Zhang kemudian kembali ke China,
kali ini mengikuti tepi selatan cekungan Tarim untuk menghindari Xiongnu. Tetapi, dia tetap ditemukan dan ditangkap suku Xiongnu. Seperti sebelumnya, kecerdasan dan ketenangan Zhang berhasil mendapatkan kepercayaan pemimpin Xiongnu untuk kedua kalinya. 2 tahun kemudian pemimpin Xiongnu meninggal, yang kemudian menimbulkan kekacauan dan pertikaian. Kesempatan ini dimanfaatkan Zhang untuk melarikan diri. Zhang berhasil sampai ke Chang'an dengan selamat. Dari sekian anggota rombongan yang pergi, hanya Zhang dan Gan Fu yang kembali. Setibanya di Istana Han pada 125 sebelum Masehi, Zhang melapor kepada Kaisar. Secara rinci, Zhang menjabarkan adanya peradaban selain China di barat, ini termasuk wilayah yang dikunjunginya maupun yang hanya dicatat dari informasi yang didapatnya. Zhang menjelaskan budaya dan potensi perdagangan mereka. Dijelaskan pula, wilayah-wilayah tersebut besar dan makmur serta menghargai barang dari Han, tetapi lemah secara militer. Meskipun gagal mewujudkan aliansi dengan bangsa Yuezhi, Kaisar Wu sangat senang kepada Zhang Qian. Selain informasi berharga yang dibawahnya, Kaisar juga takjub akan kesetiaan Zhang dalam misinya menemukan Yuezhi, di mana selama 13 tahun berhadapan dengan tantangan dan bahaya kematian. Untuk itu, Kaisar mengangkat Zhang menjadi bangsawan dan penasihat Kaisar. Melihat potensi perdagangan yang akan menguntungkan, Kaisar Wu merencanakan ekspedisi kedua untuk membuka jalur perdagangan. Zhang diutus kedua kalinya, kali ini mencari wilayah yang tidak dijangkau Xiongnu, untuk menghubungkan Han dengan India melalui Sichuan, namun gagal. Pada tahun 119–115 sebelum Masehi, Zhang dikirim dalam misi ketiganya ke bangsa Wusun. Bangsa Wusun juga bermusuhan dengan Kekaisaran Xiongnu. Zhang dikirim untuk membentuk aliansi melawan Xiongnu sekaligus menjalin kerjasama perdagangan. Sesampainya di Wusun, ternyata bangsa itu sedang dilanda perang saudara dan tidak menunjukkan minat untuk berperang melawan Xiongnu saat itu, tetapi mereka masih mengirim beberapa diplomat dan pedagang ke Kekaisaran China. Diplomat dan pedagang Wusun yang sampai di Kekaisaran China, takjub dan tertarik akan kekayaan dan kemakmuran China. Sehingga keadaan ini meyakinkan bangsa Wusun untuk menjalin persekutuan militer dan perdagangan dengan Kekaisaran China. Jalur dagang ke Wusun inilah, yang kemudian menjadi bagian dari rute utara jalur sutra. Zhang Qian kembali dari ekspedisi terakhirnya ke Wusun pada tahun 115 sebelum Masehi. Setelah kembali, dia diberi jabatan kehormatan sebagai utusan agung, yang menjadikannya salah satu dari 9 menteri tertinggi pemerintahan. Sekitar setahun kemudian dia meninggal. Dimulai dengan laporan dan usaha keras Zhang Qian, hubungan komersial antara China dan Asia Tengah serta Asia Barat berkembang pesat. Selanjutnya, banyak misi perdagangan China dikirim sepanjang akhir abad kedua sampai abad pertama sebelum Masehi, yang memulai pengembangan jalur sutra. Perdagangan dalam skala global segera terjadi, dari China di timur dan Eropa di barat. Hal ini dicatat oleh sejarawan Romawi, Florus, yang menggambarkan kunjungan banyak utusan, termasuk Ceres atau Cina, kepada Kaisar Romawi pertama, Augustus. Jalur sutra terus berkembang, yang membangun kekuatan ekonomi bagi setiap negara dan wilayah yang terlibat. Istilah jalur sutra sendiri, pertama kali digunakan oleh geografer Jerman, Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19, dinamakan jalur sutra atau Silk Route, karena komoditas perdagangan dari Cina didominasi produk sutra.